Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di ibadah online kita kali ini. Dan tentunya saya akan mengucapkan selamat Natal bagi saudara semua dimanapun Anda berada. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum bersama-sama kita akan memulai ibadah kita, saya akan menyampaikan sedikit pengumuman dari gereja. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah offline atau tatap muka yang akan dimulai kembali pada tanggal 3 Januari 2021. Ibadah akan dilakukan di gereja sama seperti yang sudah kita lakukan 3 kali. Yang pertama jam setengah 7 pagi, di ibadah kedua jam 9 pagi, di ibadah ketiga jam 5 sore. Untuk itu kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk ibadah online kita hari ini, satu kali ini di tanggal 27 Desember, dan akan dimulai lagi ibadah offline atau tatap muka yang akan diadakan di gereja mulai tanggal 3 Januari. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dijalankan selama beberapa waktu ini. Tetap menggunakan masker selama dari rumah sampai di gereja, tentunya dengan cara yang benar, menutup hidung dan juga mulut. Jangan lupa untuk tetap mencuci tangan sebelum memasuki gereja atau menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan, dan tetap menjaga jarak selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Kita akan nyatakan bahwa Allah sungguh luar biasa dalam hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih anugerah-Mu. Kami boleh bersama-sama dipertemukan di dalam setiap ibadah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kasih-Mu itu begitu sempurna dalam hidup kami. Kasih-Mu sanggup memulihkan hidup kami menjadi pribadi yang penuh kemenangan. Kami tahu Tuhan, kami ada saat ini itu oleh karena anugerah-Mu. Dan kami rindu untuk hidup kami senantiasa hidup indah di dalam Engkau setiap hari. Kami terima berkat-Mu saat ini Tuhan. Dan kami mau bersama-sama melakukan ibadah kami saat ini. Mari Roh Kudus, biarlah kuasa-Mu saja yang mengalir melalui setiap kami, yang menyaksikan dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Amin. Mari kita memberikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau sambut Sang Raja. Kita mau sambut kelahirannya yang sempurna di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Sebab itu, mari kita mau nyatakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Haleluya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Yuk bersama-sama mari nyatakan. Mari kita sambut Sang Raja. Kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari bersama-sama nyatakan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Nyatakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji
puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Katakan puji Hosana. Hosana, Terima kasih Tuhan. puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Katakan mulia namanya. Mulia namanya, Mulia namanya. mulia Sekali namanya. lagi nyatakan. Haleluya. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Kita nyatakan bahwa Yesus adalah sahabat kita. Hari ini esok dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami mau hidup di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita nyatakan bahwa hidup yang kita pilih akan berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka matamu, lihat sekelilingku. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, dapat Tuhan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumber kuatku. Yes. Mari lebih dahsyat lagi nyatakan. Amin. Hidup yang Ku pilih. Haleluya. Hidup yang Kupilih membuatku berarti. Kenapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka matamu, lihat sekelilingku. Harus nyatakan kebenarannya yang Karena kuasa-Mu Tuhan. karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Nyatakan. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Amin. Yesus adalah sahabat kita semua. Amin. Dia selalu ada buat kita semua. Yang kasihnya memulihkan setiap kita. Kasihnya yang sempurna. Sanggup mengubahkan hidup kita. From zero to hero. Amin. Mari bersama. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Lebih Kau dahsyat. sumber kuatku. Lebih dahsyat lagi nyatakan. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh Amin. di sisiku. Kau sumber Mari bersama-sama lebih dahsyat lagi. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Nyatakan.
Tuhan, kemanakah kami akan pergi? Jika Engkau begitu mengasihi kami, biarlah kami tetap tinggal di dalam-Mu, membawa seluruh hidup kami kepadamu, karena Engkau sungguh indah. Haleluya. Mari gereja Tuhan, kita menyatakan setiap pujian ini. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Maka seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari gereja Tuhan, Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
selami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu setelah kami memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, hati kami bersyukur ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan di dalam hidup kami. Firman Tuhan itulah yang memberikan kami penghiburan, pertolongan di dalam hidup kami. Saat ini Engkau urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada kami. Berbicaralah kepada kami semua, sehingga setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan walaupun secara online, tapi saya percaya, saya berdoa agar firman Tuhan ini menjamah hati kita. Setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini saya kasih judul Kasih Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia itu memerlukan kasih. Manusia tidak bisa hidup normal tanpa kasih. Misalnya, kalau ada seorang anak yang kurang mendapatkan kasih dari orang tuanya, biasanya dia akan menjadi seorang pemberontak. Kenapa? Karena kurang mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Demikian juga orang yang tidak memahami kasih Kristus. Dia akan mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Misalnya dia akan menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi cemas, dan sebagainya. Mengapa? Karena dia tidak memahami kasih Allah. Padahal Alkitab katakan Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Tapi ketika manusia itu jauh dari Allah, maka dia tidak bisa memahami kasih Allah. Sehingga hidupnya walaupun mungkin berkecukupan, tapi dikejar-kejar ketakutan, dikejar-kejar kekhawatiran, kecemasan, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat 1 Yohanes pasal 4, 18a. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Terima kasih. Saudara, di sini jelas dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau kita bisa memahami kasih Allah, walaupun minggu lalu saya sampaikan bahwa kita tidak bisa memahami kasih Allah yang terlalu besar itu. Tetapi jika kita bisa mau merenungkan kasih Allah, maka di sini dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jika kita paham bahwa Allah mengasihi saya, kasih-Nya yang begitu besar itu mengasihi saya, maka saya tidak perlu takut. Saya akan mengulangi memberikan gambaran kasih Kristus seperti yang saya sampaikan minggu lalu, saudara. Ya, mari kita akan lihat Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus berkata tentang kasih Kristus. Dia katakan betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Kalau kita membaca ayat ini berulang-ulang, maka kita akan mendapati bahwa Paulus mendapatkan kesukaran ketika dia harus
menggambarkan kasih Allah, ketika dia harus melukiskan kasih Allah di dalam kehidupannya, dia menemui kesulitan. Itu sebabnya dia hanya berkata panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Tidak terselami. Dia mengalami kesulitan untuk menyampaikan kasih Allah yang besar itu. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang pada saat kita membahas tentang kasih Kristus, sepertinya pikiran kita ini sudah tidak berdaya lagi. Pikiran kita ini sudah tidak mampu lagi. Bagaimana kita mengutarakan kasih Kristus yang sangat besar itu. Coba bayangkan saudara, bagaimana kita bisa memahami bahwa Bapa surgawi memberikan putranya yang tunggal untuk mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia, dosa saudara dan saya. Ini sungguh tidak bisa dipahami saudara. Seorang Bapa memberikan anaknya untuk menebus dosa manusia, orang yang kotor seperti saudara dan saya. Mari kita akan lihat Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, terima kasih. Saudara, Dia yang tidak menyayangkan anaknya, siapa saudara? Yesus Kristus. Tapi menyerahkannya bagi kita semua. Dikatakan, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dia mengaruniakan segalanya untuk kita. Kasih-Nya Dia curahkan kepada kita. Jika demikian saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah hanya terima kasih Kristus itu. Kasih Kristus itu cukup bagi kita setiap hari. Kalau saudara punya 10 masalah, maka kasih Kristus itu cukup untuk 10 masalah kita. Sebab kasih-Nya itu panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Kasih Kristus tidak terduga saudara. Kita hanya perlu iman untuk menerima kasih Kristus itu. Saudara, kasih Kristus juga membawa kemenangan. Kita akan lihat Roma 8 ayat 35 sampai 39. Kita melihat bahwa kasih Kristus membawa kemenangan bagi umatnya. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian terakhir ayat itu dikatakan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang beriman di dalam dunia ini mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Pengalaman suka, pengalaman duka, dan mempunyai pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain. Kesukaran yang berbeda-beda. Kenapa saudara? Karena kita ditempatkan di lingkungan yang berbeda, ya. Dan saudaraku, maksud Paulus ialah apapun masalah kita, sebesar apapun masalah saudara dan saya, jawabannya adalah kasih Kristus. Hari ini mungkin saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara berkata, ya, bebanku terlalu besar.
Saya mau kasih tahu saudara, jawabannya cuma satu, kasih Kristus. Pahami kasih Kristus, maka saudara akan melewatinya sebagai pemenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun saudara menghadapi 100 macam masalah yang berbeda, penyelesaiannya cuma satu, kasih Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa orang mungkin mengalami permasalahan yang besar, pencobaan, penderitaan yang berat, dan sebagainya saudara. Tetapi semua itu, Paulus katakan, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kasih Kristus sanggup menghadapi segala macam pencobaan. Perhatikan, kasih Kristus mampu menghadapi segala macam pencobaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah seorang mengalami kasih Kristus, maka saudara, ia sanggup menghadapi persoalan apa saja yang tidak sanggup dihadapi oleh orang lain. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan selalu punya pengharapan. Dia tidak akan putus asa, saudara. Kenapa? Karena dia mengalami kasih Kristus di dalam hidupnya, saudara. Ya, dia mengalami kasih Kristus di dalam hidupnya. Dalam ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, lebih dari pemenang. Saudara perhatikan kata dalam semuanya itu, maksudnya apa? Dalam semuanya itu, semuanya ini apa saudara? Saudara, maksud semuanya itu adalah segala pencobaan, penindasan, kesukaran hidup, kesulitan hidup, ujian hidup yang berat yang saudara hadapi. Dalam semuanya itu, dalam semua pencobaan, dalam semua kesulitan, dalam semua kesukaran, Paulus katakan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hal itu tidak terjadi saudara, kalau tidak ada kata-kata dalam semuanya itu, kita nggak mungkin jadi orang pemenang saudara, nggak mungkin. Banyak orang berpikir begini, kalau nggak ada pencobaan, kalau nggak ada ujian, nggak ada penderitaan yang berat, saya pasti jadi orang pemenang. Keliru saudara, menang dari apa? Kalau kita nggak menghadapi ujian yang berat, pencobaan dan sebagainya, saudara, kita mau menang dari apa? Nggak ada, saudara. Tetapi ketika kita menghadapi masalah demi masalah, dan kita mengalami kasih Kristus, dan kasih Kristus adalah jawaban bagi setiap masalah kita, maka Paulus katakan, kita lebih daripada pemenang. Apa yang pahit kita hadapi, saudara, tapi ketika kasih Kristus melingkupi kita, kita bisa melaluinya dengan manis bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, misal ada seorang ibu yang miskin, misalnya seorang janda miskin, gak bisa bayar kontrak rumah, makan aja susah, saudara, menyekolahkan anak aja susah misalnya. Tetapi kenapa dia masih bisa tersenyum? Mengapa saudara? Karena dia tahu Allah tidak meninggalkan saya. Karena kasih-Nya itu tetap tinggal dan dia tidak meninggalkan saya. Itu dia, saya kasih contoh. Sekalipun masalah banyak, tetapi dia tetap bisa tersenyum karena dia tahu Allah mengasihi dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang seperti ini Paulus katakan lebih daripada pemenang. Saudara, kalau ada istri yang terus-menerus disakiti oleh suaminya, tapi sang istri ini berdoa mengasihi suaminya karena dia tahu Allah mengasihi saya dan Allah mengasihi suami saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah orang yang lebih dari pemenang. Sekalipun berat, mungkin karena dianiaya terus oleh suaminya, mungkin suaminya gak bertanggung jawab, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena ibu ini dipenuhi dengan kasih Allah, dia mampu mendoakan suaminya. Inilah yang disebut lebih dari pemenang. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya katakan bahwa kasih Allah itu tidak terhingga.
Kasih Allah itu tidak terduga. Saudara punya 10 masalah, jawabannya cuma satu, kasih Allah. Saudara punya 20 masalah, jawabannya cuma satu, kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah mengasihi saudara dan cukup. Itu sebabnya Paulus berkata, kasih karunia Allah itu cukup bagiku. Kasih karunia Allah itu cukup bagiku. Sehingga seberapa berat yang kita hadapi, kita mampu menghadapinya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang. Amin saudara. Jangan putus asa saudara. Jangan putus asa. Yesus mengasihi saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada satu hal yang harus kita pahami. Bahwa kita menjadi pemenang bukan karena kita hebat. Perhatikan saya katakan saudara. Kita menjadi pemenang bukan karena kita hebat. Tetapi kita menjadi pemenang karena kasih Kristus kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Alkitab jelas katakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Itu bukan karena saudara atau saya hebat, bukan. Tapi karena kasih Kristus menaungi hidup kita. Itu sebabnya hari ini tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Kasih karunia Allah cukup bagiku. Saudara pahami bahwa kasih Allah itu tidak terduga. Panjang, lebar, tinggi dan dalam. Paulus sekalipun dia tidak bisa menggambarkan kasih Allah yang besar itu saudara. Hari ini mari kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Dengan satu sikap hati, kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan saudara. Kita katakan Tuhan kau begitu mengasihi aku. Kau begitu mengasihi aku. Sekalipun aku mempunyai banyak ujian, tantangan, pencobaan. Aku mampu menghadapinya. Karena kasih karunia Allah itu cukup bagiku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Dari pertama katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Angkat hati saudara katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku sembah. Refnya katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Lagi katakan bersyukur, bersyukur. Amin. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku
sembah dan ku sembah, selama hidup ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami meninggikan, kami mengagungkan, kami tinggikan Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kasih karunia-Mu cukup Tuhan. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika saudara mendengar firman Tuhan pada saat ini, keadaan saudara sedang terbeban berat. Mungkin saudara sedang putus asa. Saya mau berdoa untuk saudara. Saya tidak tahu keadaan saudara, tapi saya tahu Roh Kudus tahu apa keadaan saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada, saya akan berdoa untuk saudara supaya saudara merasakan kasih Allah yang tak terhingga itu, yang maha besar itu, yang Alkitab katakan begitu besar kasih Allah, yang Paulus katakan tinggi dan dalam, panjang dan lebar, tidak bisa terselami kasih Allah. Taruh tangan saudara di dada, saya akan berdoa untuk saudara saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau jamah Tuhan anak-anak-Mu pada saat ini. Mungkin dalam keadaan beban yang berat, bahkan mungkin dalam keputusasaan Tuhan, sehingga rasa-rasanya tidak ada harapan. Tetapi hari ini firman Tuhan memberikan satu pencerahan kepada kami, bahwa semua masalah kami itu satu jawabannya, yaitu kasih karunia Allah cukup bagi kami. Kasih Allah itu saja yang cukup bagi kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami beban berat ini, yang mengalami keputusasaan, penderitaan, ujian berat ini Tuhan, yang menaruh tangannya di dada. Nyatakan kasih-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka bisa memahami Tuhan sedikit tentang kasih Allah yang luar biasa itu Tuhan, supaya kami bisa merasakan kasih Allah yang besar itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini kami akan bangkit, kami akan tersenyum, karena kami tahu kasih karunia Allah itu cukup bagi kami. Amin. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan menutup ibadah kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, Ya Tuhan. yang masih mengalami COVID-19. Bapa di sorga, berikan hikmat kepada setiap pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan berkati bersama wakil, bersama jajaran menteri dan pejabat-pejabat tinggi lainnya Tuhan. Tuhan berikan hikmat untuk terus dapat menanggulangi masalah COVID-19 yang ada di Indonesia dan masalah-masalah yang lain. Urapi mereka, berikan hikmat kepada mereka. Berkati bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan bagi bangsa kami. Dan Engkau pasti memberkati bangsa kami Tuhan. Keluar dari masalah ini, bahkan bangsa kami akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih. Dan pada saat ini Bapa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat, baik yang ada di Nayu, baik yang ada di Boyolali, baik yang ada di Gumeng, baik yang ada di Jenggre, yang ada di Banyuanyar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang kekurangan, tetapi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tengadahkan tangan saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami, kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami terima seluruh berkat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.